Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang langkah-langkah terbentuknya linked list. Sebelum kita memulai video ini, saya akan menunjukkan kepada kalian codingan yang telah saya buat untuk contoh. Nah, ini untuk codingan yang telah saya buat. Di sini codingan ini akan kita gunakan sebagai contoh untuk melihat langkah-langkah yang terjadi pada codingan ini. Kita di sini akan membutuhkan aplikasi dari Java, yang aplikasinya bernama Java Visualizer, yang bisa kita akses melalui Google Chrome atau Google yang teman-teman miliki. Kita ketikkan kata kunci Java Visualizer di sini dan kita telusuri. Setelah kita telusuri, nah kita pilih yang paling pertama ini yang tulisannya Java Visualizer ya teman-teman, yaitu kita klik. Nah, ini adalah bentuk aplikasi Java Visualizer. Java Visualizer ini bisa kita gunakan untuk melihat langkah-langkah yang terjadi pada codingan yang Anda buat atau yang saya buat tadi. Bisa digunakan sebagai melihat langkah-langkah. Nah, kita buka codingan tadi, kita kopikan codingan yang saya buat ini, saya kopikan dulu. Ya, saya copy, kemudian saya tempelkan di sini. Kita tempel. Nah, setelah kita tempel, kita kemudian akan melihat bagaimana sih proses codingan ini terjadi, atau bagaimana sih proses linked list yang terjadi pada codingan ini. Setelah itu kita pilih option. Setelah pilih option, kita pilih prefer non-nesting and vertical layers, kita centang. Kemudian kita eksekusikan. Nah, jika codingan teman-teman benar, maka dia akan langsung mengeksekusikan. Namun ketika codingan teman-teman salah, dia akan error. Setelah ini merupakan objek main pertama yang akan dieksekusi dari program. Ketika program dijalankan atau dieksekusi, pertama-tama yang dieksekusi adalah public static void main. Public static void main ini biasanya dia bertugas untuk mengeksekusi semua program. Di sini kita memiliki dua kelas, yang pertama ada kelas simpul, yang kedua ada kelas daftar kait. Nah, di sini kelas simpul digunakan sebagai tempat untuk meletakkan nama, dan kelas berkait ini berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan alamat. Nah, kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Kita last. Nah, ini adalah linked list yang terbentuk dari codingan yang kita buat. Nah, di dalam linked list ini kita menemukan dua kotak ini. Apa sih maksudnya dua kotak ini? Nah, kotak pertama yang berwarna biru ini adalah sebagai stack. Apa itu stack? Stack adalah tempat penyimpanan dari program yang kita buat ini. Ini adalah tempat untuk menyimpan sebuah program ini. Nah, apa sih yang dinamakan yang heap ini? Heap ini adalah tempat penyimpanan sementara atau yang bisa kita minta sewaktu-waktu. Nah, ini kita minta di sini karena di sini ada new. Nah, new ini sebagai request atau kode request untuk meminta alamat baru. Di langkah-langkah ini saya akan menjelaskan langkah pertamanya. Langkah pertama kita kembali lagi ke langkah pertama. Langkah pertama
public static void main ini akan membaca daf berkait nama, dan dia akan pertama kali dia akan meminta alamat yang akan dieksekusi dari kelas. Dia akan memanggil objek. Di sini kita tulis daf berkait, dia akan membaca kelas daf berkait. Setelah daf berkait dibaca, kemudian dia membaca nama. Nah, nama di sini kita telah request dengan nama Timo, maka Timo akan muncul di sini. LL nama Timo. This ini adalah sebagai tempat untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah sebagai requestan atau sebagai alat tempat untuk menyimpan alamat. Setelah itu dia akan membaca ke public simple string. Nah, setelah dia tadi membuat null, nah sekarang dia memasukkan Timo ke dalam hit ini. Setelah dalam hit ini dimasukkan, setelah hit ini teman-teman, ini dia merequest ini kan sebagai tempat menyimpan alamat tadi ya. Nah, setelah alamat tadi disimpan dan di request, sekarang dia membaca alamat yang telah disimpan di sini, yaitu di kelas simpul. Setelah itu kelas simpul dibaca. Setelah dibaca, kemudian dia nama sama dengan nama ini kita isikan dengan Timo, next, kemudian program selesai dan nama Timo sudah masuk ke dalam heap. Kemudian dia akan selesai dan kembali lagi membaca hit ini. Apakah akan diminta lagi atau tidak, atau ada objek lainnya. Setelah itu selesai, kemudian dia kembali lagi ke daf berkait new. Karena sudah kembali ke sini, dia sudah membaca, kemudian dia menampilkan daftar nama yang telah kita buat tadi, Timo, dan program selesai. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, dari stack yang diminta adalah main daf nama. Kemudian next ke hit. Ke hit ini adalah sebagai tempat penyimpanan alamat untuk berisikan nama. Kemudian dia ke nama, dan nama adalah Timo yang kita request tadi. Kemudian next, selesai, maka dia null. Jika ada kesalahan atau sedikit masalah, mohon dimaafkan karena ini adalah sebagai bentuk video tutorial dan kita sama-sama belajar di sini. Baiklah, sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kalian.